Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat kirim SMS dengan PHP ya. Nah, di mana sebelumnya jika kita ingin kirim SMS dengan bahasa pemrograman atau kita membuat SMS gateway, kita memerlukan modem ya. Nah, kali ini kita tidak memerlukan modem, kita akan memanfaatkan API ya. Nah, di sini saya sudah buka websitenya. API-nya dibuat oleh indositus.com ya. Jadi di sini ada API-nya nanti yang akan kita gunakan. Nah, nanti di sini silakan teman-teman download dulu APK-nya ya, aplikasi Android-nya ya. Jadi API-nya itu atau SMS gateway-nya itu menggunakan Android ya. Jadi menggunakan Android ini free ya. Jadi tidak berbayar, ini gratis. Namun untuk sekarang hanya untuk kirim SMS ya. Nah, jadi saya sudah kontak pengembangnya. Katanya kedepannya akan kita bisa juga untuk membaca inbox atau pesan masuk ya. Nah, intinya kita akan belajar untuk kirim SMS dulu ya dengan PHP. Nah, jadi ini sangat terbantukan ya kalau misalnya kita membuat program yang di dalamnya ada fitur kirim pesan ya. Baik itu mau broadcast ataupun yang lainnya. Silakan teman-teman download. Nah, di sini saya kurang tahu apakah sudah ada di Play Store. Namun di sini kita bisa download APK-nya dari situs Indositus ini ya. Nanti saya akan letakkan linknya juga di dalam kolom deskripsi. Oke, silakan teman-teman download. Nah, di sini saya sudah download ya. Nah, jadi sebelum kita jalankan fitur kirim SMS-nya, kita harus jalankan programnya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman buka. Nah, nanti di sini ada ID mesin, kemudian PIN yang akan kita konekkan ke script kita ya. Nah, di sini juga sudah disediakan untuk script kirim pesan dari PHP ya. Nah, di sini nanti teman-teman boleh copy paste menyesuaikan dengan formatnya ya. Nah, nanti di sini ada ID mesin, kemudian ada PIN yang harus disesuaikan di script kita ya. Nah, di sini saya sudah buat, nanti saya coba contohkan dulu ya. Di sini saya lihatkan dulu. Nah, di sini sudah saya konekkan ya untuk ID mesin dan PIN-nya sudah saya konekkan. Nah, di sini misalnya kita nomor tujuannya ya, misalnya ke nomor saya sendiri 082355955164. Kemudian isi pesannya misalnya halo, salam ngoding pintar ya. Nah, ketika saya kirim pesan ya, nah, nanti di sini akan ada pesan SMS berhasil dikirim. Nah, nanti di sini kita lihat juga ya. Di sini akan ada pesan mengirim pesan ya. Nah, di sini sudah ada ya message sent ya. Nah, artinya SMS kita sudah terkirim. Kemudian kalau saya cek di HP saya, nah nanti di sini ada pesan yang masuk dari nomorku ya. Ketika saya buka, nah, di sini ada pesan yang kita ketikkan tadi, halo salam ngoding pintar. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal siapkan nomor tujuan dan isi pesannya apa, kemudian tekan tombol kirim. Atau kalau misalnya teman-teman mau kembangkan, misalnya kita mau broadcast ya, berarti kita harus siapkan dulu nomor HP di dalam database, kemudian isi pesannya apa, kemudian kita kirim. Maka kita bisa manfaatkan perulangan untuk mengirim pesan ke masing-masing nomor ya. Jadi bagaimana buat kirim SMS dengan PHP ini? Caranya sangat mudah ya. Kita akan coba buat. Silakan teman-teman buka text editornya. Kemudian silakan teman-teman buatkan folder di htdocs ya. Di sini saya beri nama PHP SMS. Kemudian buatkan index.php. Lalu silakan teman-teman buat struktur HTML-nya. Kemudian di sini saya ada tambahkan form ya. Metodenya post, kemudian actionnya kosong ya. Artinya kita akan action di halaman ini juga. Kemudian di sini ada H2 judul aplikasi yang akan kita bangun, kirim SMS dengan PHP, kemudian ngoding pintar ya. Jadi ini silakan teman-teman sesuaikan dulu ya. Silakan di post dulu video ini, kemudian silakan teman-teman ikutin ya. Ini form biasa aja ya. Kita tidak buat CSS ataupun JavaScript ya. Jadi kita hanya murni form biasa ya, HTML biasa seperti ini dulu. Silakan teman-teman buat.
Nah, kalau sudah silakan teman-teman jalankan ya. Di sini saya coba buka tab baru, localhost, kemudian nama folder saya tadi PHP SMS. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi ini sama. Nah, namun ini scriptnya belum ada ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu seperti ini. Kalau sudah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan buat functionnya dulu ya. Nah, silakan teman-teman tambahkan tag PHP. Oh iya, ini kita akan manfaatkan CURL ya. Apa itu CURL? Singkatannya adalah client URL ya. Nah, nanti kita akan buat menggunakan CURL ya. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman mau langsung copy paste dari script yang sudah disediakan sini boleh ya. Nah, namun di sini saya mau ketiknya satu-satu biar lebih paham ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat dulu function untuk kirim SMS ya. Nah, dimana di sini kita buatkan function, kemudian send SMS, kemudian nanti di sini kita butuh dua parameter yaitu nomor tujuan, atau di sini kita isi to, kemudian atau kita isi nomor tujuan lah ya, nomor tujuan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Nah, pesan yang mau kita kirimkan seperti itu. Nah, kalau sudah di bawahnya sini kita akan siapkan dua variabel yaitu ID mesin ya. ID mesin kita akan dapatkan di handphone kita ya, di aplikasi yang sudah kita install tadi, SMS Gateway. Di situ ada ID PIN sama ID mesin dan PIN ya. Di sini ada PIN. Nah, ini yang akan kita sesuaikan dengan aplikasi kita ya. Nah, dimana silakan teman-teman siapkan dulu ID mesin, kemudian ID PIN ya. Nah, kalau sudah, coba teman-teman lihat di aplikasinya ya. Kalau di sini saya buka, ini ada ya. Nah, di sini ID mesin saya 152 dan PIN saya 12345. Nah, kalau misalnya teman-teman mau sesuaikan PIN-nya, boleh disesuaikan dengan keinginan, batasnya sampai 10 ya. Kemudian save setting. Kalau sudah diubah, kemudian klik save setting ini. Nah, namun di sini saya ubah ya. Harusnya angka acak di sini saya sesuaikan 12345 ya. Kemudian simpan setting ya. Nah, jadi yang paling penting itu ID mesin dan PIN ya. Nah, dimana ID mesin saya di sini 152. Di sini kita isikan ya 152, kemudian PIN-nya 12345. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di bawahnya kita buatkan seperti ini. Oh ya, di sini saya ada tambahkan ya. Jadi di sini jika ada spasi pada pesan, kita ganti ya, ganti dengan persen 20 ya. Nah, jadi saya coba tadi pertama spasinya saya tidak ubah menjadi persen 20. Ini pesannya tidak mau terkirim ya. Nah, jadi saya coba ganti spasi menjadi persen 20 baru dia mau terkirim. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita ubah aja. Jadinya seperti ini. Pesan ini dari parameter yang di atas ini ya. Pesan sama dengan str replace ya. Replace. Jadi kita akan replace jika kita ketemu spasi, kita akan ganti menjadi persen 20 ya. Kemudian pesannya apa ya? Di sini pesan. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah di bawahnya kita akan persiapkan untuk CURL ya. Nah, dimana kita deklarasikan string ch sama dengan CURL kemudian init ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan set URL ya. Kita akan set atau persiapan URL-nya. Itu kita isinya seperti ini, CURL kemudian underscore set opt. Di situ kita isikan, di sini kan ada keterangannya nih isiannya. Yang pertama string ch ya, kemudian koma CURL opt, kemudian underscore URL. Nah, di sini kita bisa pilih, kemudian koma, kita masukkan linknya ya, kita masukkan link API-nya
yaitu https kemudian sms.indositus.com kemudian send sms.php. Lalu di sini isi parameter yang sudah kita siapkan di atas. Yang pertama adalah ID mesin sama dengan kita panggil variabel ID mesin yang sudah kita deklarasikan di atas. Kemudian dan pin sama dengan kita panggil variabel pin kita. Nah, kemudian dan nomor tujuan kita ya, nomor tujuan. Di sini dia menggunakan bahasa Inggris ya, to sama dengan kita panggil nomor tujuan kita, nomor underscore tujuan. Nah, ini nomor tujuan ini dari sini ya, dari sini. Nah, oke, kalau sudah dan teks. Nah, ini untuk pesannya ya, pesan sama dengan teks sama dengan pesan. Nah, seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya penulisan untuk URL API-nya ya. Nah, jadi ini HTTPS dari link situsnya, kemudian send sms.php, kemudian ID mesin kita ambil dari sini ya, kemudian pin kita ambil dari sini juga, kemudian to, nah itu ini nomor tujuan, kemudian teks ini isi pesan yang mau kita kirim, seperti itu. Oke, kalau sudah di bawahnya kita akan buat seperti ini ya, kita akan aktifkan fungsi transfer nilai yang berupa string ya. Nah, seperti itu caranya. CURL kemudian underscore set opt, kemudian di dalamnya string ch, koma, kita panggil CURL kemudian opt underscore return transfer ya, kemudian kita koma, kita kasih nilainya 1 atau true ya. Lalu di bawahnya kita akan setting ya. Nah, di sini saya tambahkan juga ya, ini saya tambahkan di luar dari script yang sudah disediakan oleh pengembangnya ya. Nah, yang pertama di sini saya setting agar dapat dijalankan pada localhost ya. Kemudian di sini juga saya akan mematikan SSL verify ya. Nah, jadi kalau misalnya SSL-nya tidak aktif, maka kita bisa tetap menjalankan ini. PS seperti ini ya. Nah, kalau sudah di bawahnya kita buat begini. CURL kemudian set opt string ch kemudian koma CURL opt underscore SSL underscore verify host. Nah, itu kemudian koma kita nolkan ya, jadi kita matikan. Kemudian yang di bawahnya adalah ini kita copy paste aja ya. Lalu di sini kita ganti CURL kemudian opt underscore SSL, di bawahnya verify peer ya. Nah, di sini juga kita nolkan. Oke, kalau sudah di bawahnya kita akan tampung hasil ke dalam variabel ya, variabel output. Nah, jadi nanti kalau misalnya sukses terkirim, outputnya akan menampilkan pesan sukses ya. Kemudian di sini kita buatkan variabel output sama dengan CURL exact seperti ini. Kemudian di dalamnya string ch. Lalu kalau sudah di bawahnya kita akan tutup ya. Kita akan tutup CURL-nya. Caranya CURL kemudian close ya. Nah, nanti dalamnya kita panggil lagi string ch. Lalu di bawahnya ini yang terakhir ya, kita akan mengembalikan hasil CURL-nya. Nah, jadi kita akan kembalikan menggunakan return kemudian output. Nah, kita akan kembalikan nilainya string output seperti itu ya.
Oke, kalau sudah sampai di sini kita sudah berhasil membuat function untuk kirim SMS-nya ya. Nah, sekarang kita akan buat pengujian. Jadi kita mau buat pengujian. Jika tombol B kirim ini diklik ya, maka kita akan kirimkan pesannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan buat pengujian sini ya. Ini saya kasih keterangan lagi. Jika button kirim diklik. Nah, jadi if is set, kemudian string post apa nama tombolnya? B kirim ya. Nah, jika tombol kirimnya diklik, maka kita akan buat seperti ini. Kita akan deklarasikan dulu string nomor tujuan sama dengan string post, kemudian di sini nomor tujuan. Nah, hati-hati ya, pastikan name-nya di sini sama ya. Di sini saya letakkan name sama dengan nomor tujuan. Nah, maka nilainya kita akan ambil lalu simpan ke variabel nomor tujuan ini. Kemudian di bawahnya kita boleh copy paste aja. Ini untuk isi pesannya ya, isi pesan. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan panggil ya, panggil function kirim pesan. Nah, caranya kita buat variabel sending ya sama dengan send SMS ya. Ini function kita di bawah tadi. Kemudian kita membutuhkan dua variabel yaitu nomor tujuan sama pesan ya. Nah, berarti di sini kita isikan nomor tujuan, kemudian koma string isi pesan. Nah, seperti itu ya. Jadi parameter kita ada dua, nomor tujuan dan isi pesan. Kemudian di bawahnya kita bisa uji ya, if string sending sama dengan sukses ya. Nah, ini hasil output yang tadi ya, return output nilai yang dikembalikan tadi itu berupa pesan sukses ya. Nah, jadi jika sending sama dengan sukses, maka kita akan cetak echo pesan SMS berhasil dikirim. Kemudian else echo pesan SMS gagal dikirim. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah sampai sini selesai ya, kita boleh save ya. Silakan teman-teman save, kemudian silakan dijalankan ya. Di sini dijalankan. Nah, ini tadi ya, link kita localhost kemudian PHP SMS ya. Kalau sudah silakan di save. Lalu di sini bentar ya, saya konekkan dulu ini HP saya. Oke, silakan sebelum dikirim pesannya kita pastikan jalan dulu SMS gateway-nya. Oh iya, ini kan kirim SMS ya, jadi aplikasi ini hanya sebatas jembatan ya, SMS gateway-nya. Kita tetap membutuhkan pulsa ya untuk mengirim pesan. Jadi gratis bukan berarti betul-betul semuanya gratis sampai pulsa juga ditanggung ya, tidak ya. Jadi ini pulsa tetap kita harus siapkan ya. Jadi Android ini atau aplikasi ini hanya sebagai jembatan ya, jembatan kita untuk kirim pesan. Yang dulunya kita membutuhkan modem, nah sekarang kita tidak membutuhkan modem lagi ya. Jadi ada aplikasi ini pengganti modemnya, anggaplah seperti itu ya. Nah, di sini kita isikan pesan lagi, misalnya 0823 559 5164, ini nomor saya sendiri ya. Kemudian isi pesannya ini pakai aplikasi baru ya, misalnya gitu ya, anggaplah. Kalau sudah silakan diklik kirim, jadi akan merefresh. Nah, kalau sudah pesan SMS berhasil dikirim, nanti kita coba lihat di sini ya. Nanti di sini ada status ya. Kita akan coba cek. Nah, nanti di sini ada message send ya. Artinya pesan sudah terkirim. Kalau saya lihat ya, kalau kita lihat di pesan sini, nah di sini ada nomorku ya, pesan masuk. Kalau kita klik, nah maka di sini ada pesan. Ini pakai aplikasi baru. Nah, sama yang tadi ya, yang kita pesan. Coba kita ketik lagi 0823 5595164. Kemudian salam ngoding pintar. Nah, ini saya kirim lagi pesan.
Oke, nanti kita tunggu pesannya masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada pesan masuk, salam ngoding pintar. Nah, ini kenapa dua? Karena saya mengirim menggunakan nomor saya sendiri dan terima juga ke nomor saya sendiri ya. Jadi makanya ada pesan keluar dan pesan masuk seperti itu ya. Jadi ada dua. Nah, sampai di sini harusnya berhasil ya. Silakan teman-teman coba. Caranya mudah sekali ya. Nanti kalau misalnya aplikasi ini sudah dikembangkan untuk menampilkan pesan masuk, nah itu akan kita update juga video ini ya. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini. Oh iya, di sini ada kontak pembuatnya ya, pembuat aplikasi ini. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi dari aplikasi ini, silahkan kontak nomor yang ada di sini ya. Nah, jadi sampai sini cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.